Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Inilah kisah negeri tirai bambu yang penuh paradoks. Dahulu melahirkan anak lebih dari satu dianggap pelanggaran besar. Orang tua ditekan, dipaksa, bahkan ada yang harus membayar denda selangit hanya karena mengikuti naluri kodrati memiliki anak. Tetapi sekarang, setelah puluhan tahun, Partai Komunis China justru panik, lalu mengubah kebijakan dengan cara yang seolah-olah murah hati, memberikan subsidi sebesar 3.600 yuan per tahun per anak, atau sekitar 500 dolar US, sampai anak berusia 3 tahun. Kalau dirupiahkan sekitar 8 juta rupiah. Apakah ini tanda cinta negara kepada rakyatnya? Atau sekedar kepanikan ekonomi yang dibungkus dengan janji manis? Selama 35 tahun, kebijakan satu anak ditegakkan dengan keras. Hasilnya, populasi menyusut, struktur usia masyarakat rusak, jumlah tenaga kerja anjlok. Sekarang pemerintah yang sama berusaha membalik arah dari larangan ketat menjadi dorongan untuk punya lebih banyak anak. Dari satu anak menjadi 2, lalu 3, bahkan tanpa batas. Dan untuk memotivasi, mereka menggelontorkan program besar yang katanya mencakup lebih dari 20 juta keluarga dengan anggaran nasional mencapai 90 miliar yuan atau sekitar 12,5 miliar US dollar pada tahun 2025 alias 200 triliun rupiah, angka yang sangat fantastis. Namun mari kita renungkan, apakah uang itu cukup untuk mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa hidup dengan satu anak? Terbebani biaya pendidikan yang tinggi, harga rumah yang tak terjangkau, dan sistem kerja yang tidak melindungi kaum ibu. Ini adalah uang receh untuk masalah raksasa. Saudara-saudara, mari kita jujur, 3.600 yuan per tahun atau sekitar 8 juta rupiah per anak per tahun mungkin terdengar lumayan. Tetapi dalam kenyataannya, uang itu tidak cukup bahkan untuk menutupi biaya pendidikan dan kesehatan seorang anak di kota besar China. Orang-orang di China berada di bawah tekanan besar. Hidup sulit, ekonomi buruk, pengangguran tinggi, orang-orang bersusah payah untuk bertahan. Di saat seperti ini, saat masa depan terasa tidak pasti dan orang-orang takut menghabiskan uang, mereka bahkan tidak berani menikah. Jikapun mereka menikah, mereka terlalu takut punya anak. Karena hidup mereka sudah begitu sulit, mereka tidak mau anak-anak mereka lebih sulit lagi. Mereka tidak bisa melihat harapan pemerintah di semua tingkat kekurangan uang sekarang. Jadi saat peraturan dibuat tetapi tidak ada dukungan di belakangnya, berarti bahkan jika ada uang pun, itu tidak menyelesaikan masalah. Apa gunanya memberi recehan kepada rakyat, sementara sistem yang menekan mereka tidak diperbaiki? Ini seperti memberikan payung kecil di tengah badai topan, lalu berkata, "Selamat, Anda sekarang aman." Padahal jelas badai itu tidak akan berhenti hanya karena sebuah payung. Tujuan sebenarnya kebijakan ini bukan lahir dari hati yang peduli pada kesejahteraan keluarga. Tidak, ini lahir dari ketakutan rezim menghadapi krisis demografi. Penduduk menua, angkatan kerja menyusut, dan mesin ekonomi mulai kehilangan tenaganya. Yang ingin diselamatkan bukan keluarga-keluarga muda, tapi justru ekonomi partai, mesin industri, dan pada akhirnya kekuasaan PKC itu sendiri. Mereka tidak peduli apakah anak-anak itu akan tumbuh dalam sistem yang adil atau penuh tekanan. Yang penting ada lebih banyak pekerja untuk menopang ekonomi dan melanggengkan kursi kekuasaan. Pelajaran untuk Indonesia, inilah pola pikir komunisme. Rakyat selalu dijadikan pion dalam permainan catur politik. Dahulu, kelahiran dianggap ancaman terhadap kontrol negara. Sekarang, kelahiran dianggap penyelamat ekonomi negara. Yang berubah hanya arah kebijakan, tapi logikanya tetap sama. Rakyat dikorbankan demi kekuasaan. Saudara-saudara, kita di Indonesia harus belajar. Jangan pernah biarkan urusan privat keluarga, soal anak, soal masa depan diatur oleh negara dengan tangan besi. Karena keluarga bukan statistik, karena bangsa bukan sekedar angka dalam tabel ekonomi.
Saudara-saudara setanah air, kebijakan PKC ini ibarat seorang kapten kapal yang dulu melarang penumpang membawa makanan karena takut kelebihan beban. Lalu ketika perbekalan habis, ia memerintahkan semua penumpang membawa makanan sebanyak-banyaknya. Tanpa dapur, tanpa tempat, tanpa solusi. Itulah wajah komunisme. Dari dulu sampai sekarang hanya tahu memerintah demi kekuasaan, bukan demi manusia. Kita bangsa Indonesia harus menolak jalan sesat ini karena keluarga adalah fondasi bangsa, bukan pion kekuasaan. Dan karena masa depan bangsa bukan ditentukan oleh angka subsidi, tapi oleh cinta, moral, dan tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang. Saudara-saudara, mari kita jaga negeri ini dari ideologi komunis yang hanya tahu menghitung kepala, tapi tidak pernah peduli pada hati manusia. Karena sekali kita menyerahkan urusan keluarga kepada komunisme, yang lahir bukan kehidupan, melainkan bencana. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.